Nama PT kami adalah PT Perkasa Maju yang berkedudukan di Mataram dengan jangka waktu pembuatan selama kurang lebih 1 bulan. Kami membuat akta pendirian PT di kantor notaris Virginia Arinda Putri yang bertempat di Lombok Timur, yang kemudian dihadiri oleh saksi yakni Tuan Lalu Hadir Febrian Arnata, dan yang mendirikan PT ada Direktur Utama Indah Yuniarti Putri, Direkturnya Nabila Sari, serta komisaris yaitu Fadil. Kemudian ada 2 diantaranya adalah staf dari kantor notaris Virginia Arinda Putri, yaitu Caca dan Indri. Maksud dan tujuan peserta kegiatan usaha. Yang pertama yaitu aktivitas konsultasi manajemen. Yang kedua aktivitas konsultasi jasa broker. Yang ketiga aktivitas penyedia jasa dan administrasi kantor. Kemudian modal dasar perseroan adalah 50 juta rupiah terbagi atas 100 lembar saham masing-masing bernilai Rp500.000. Yang kedua, dari modal dasar tersebut didapatkan dan disetor sebanyak 30 lembar saham atau sebesar 15 juta rupiah dengan uang tunai kepada perseroan dan para pendiri yang rincian serta nominal saham yang disebutkan pada bagian akhir kata akta ini. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang saham. Yang pertama, semua saham yang dikeluarkan oleh perseroan adalah atas nama saham. Yang kedua, yang boleh memiliki dan mempergunakan atas saham hanyalah warga negara Indonesia dan atau Badan Hukum Indonesia. Yang ketiga, bukti pembelian saham dapat berupa surat saham. Selanjutnya, saya akan membacakan perjanjian surat saham. Yang pertama, jika surat saham rusak atau tidak dapat dipakai atas permintaan mereka yang berkepentingan, direksi dikeluarkan surat saham pengganti, atau setelah surat saham yang rusak atau tidak dapat dipakai diserahkan kembali kepada direksi. Yang kedua, surat saham sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus dimusnahkan dan dibuat berita acara oleh direksi untuk dilaporkan dalam rapat umum pemegang saham berikutnya. Serta yang terakhir, jika surat saham hilang atas pemerintahan mereka yang berkepentingan, direksi mengeluarkan surat saham penggantian setelah menurut pendapat direksi kehilangan tersebut cukup dibuktikan dengan jaminan yang dipandang perlu oleh direksi untuk tiap peristiwa yang khusus. Pemindahan hak atas saham harus berdasarkan akta. Kemudian pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas saham harus menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham lain dengan menyebutkan harga. Pemindahan hak atas saham harus mendapatkan persetujuan dari instansi yang berwenang, dan mulai dari panggilan rapat umum pemegang saham sampai dengan hari dilaksanakannya rapat umum pemegang saham. Rapat umum pemegang saham yang selanjutnya disebut RUPS, ada RUPS tahunan dan RUPS lainnya yang dalam anggaran dasar ini disebut juga RUPS luar biasa. Dalam RUPS tahunan, direksi menyampaikan laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk mendapatkan persetujuan RUPS. Laporan keuangan untuk mendapatkan pengesahan rapat dan ditetapkan penggunaan laba jika perseroan mempunyai saldo laba yang positif. Kemudian, RUPS luar biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan. Tempat pemanggilan dan pimpinan RUPS. Pasal 10. Yang pertama, RUPS diadakan di tempat kedudukan perseroan atau di tempat perseroan melakukan kegiatan usaha. Yang kedua, RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan terlebih dahulu kepada para pemegang saham dengan surat tercatat. Yang ketiga, pemanggilan dilakukan paling lambat 14 hari sebelum tanggal RUPS diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS dilakukan. Yang keempat, RUPS dipimpin oleh Direktur Utama. Yang kelima, Direktur Utama tidak ada ataupun berhalangan karena sebab ataupun yang tidak diperlukan untuk dibuktikan kepada pihak ketiga. RUPS dipimpin oleh Wakil Direktur Utama. Penggabungan, yaitu 2 atau lebih perusahaan bergabung menjadi satu dan hanya satu perusahaan yang tetap berdiri sementara yang lain bubar. Selanjutnya, peleburan atau konsolidasi. 2 atau lebih perusahaan melebur menjadi satu perusahaan baru dan semua perusahaan asal bubar. Yang selanjutnya, pengambil alihan atau akuisisi. Satu perusahaan yang mengambil alih kepemilikan perusahaan lain, namun perusahaan yang diambil alih tetap bisa beroperasi dengan nama sendiri. Pemisahan atau spin-off. Perusahaan memisahkan sebagian usaha menjadi entitas baru yang berdiri sendiri. Yang terakhir yaitu pembubaran atau
repudiasi, yang dimana proses penghentian seluruh kegiatan berusaha dan menjual asetnya untuk membayar utang, lalu perusahaan tersebut resmi tidak beroperasi lagi. Direksi merupakan organ perusahaan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan perusahaan. Direksi ini mewakili perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan dan bertanggung jawab atas keberhasilan perusahaan sesuai dengan tujuan dan anggaran dasar. Tugas direksi ini akan diemban oleh Saudara Fadil. Tugas dan wewenang direksi. Yang pertama, direksi berhak mewakili perseroan di dalam ataupun di luar pengadilan dalam segala kejadian. Mengingat perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan perseroan, serta menjalankan segala tindakan baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan. 2. Direktur direksi berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama direksi serta mewakili perseroan. 2. Dalam hal direksi tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama direksi serta mewakili perseroan. Rapat direksi dapat dilakukan setiap waktu apabila dibutuhkan. Rapat direksi ini dilakukan oleh seorang atau lebih dari anggota direksi atas permintaan tertulis dari seseorang atau lebih dari anggota Dewan Komisaris. Yang kedua, panggilan rapat direksi dilakukan oleh anggota direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama, yang dimana ini diatur dalam ketentuan pasal 12 Anggaran Dasar. Yang ketiga, panggilan rapat direksi harus disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota direksi dengan mendapat tanda terima paling lambat 3 hari sebelum rapat diadakan dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat. Dewan Komisaris. Dewan Komisaris terdiri dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris. Apabila diangkat lebih dari seorang anggota Dewan Komisaris, maka seorang diantaranya adalah Komisaris utama. Yang boleh diangkat sebagai Dewan Komisaris adalah warga negara Republik Indonesia. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila kehilangan kewarganegaraan maupun mengundurkan diri, kemudian dan meninggal dunia. Tugas dan wewenang komisaris. Yang pertama, Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau dikuasai oleh perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan. Yang kedua, direksi dan setiap anggota direksi wajib untuk memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh komisaris. Yang ketiga, apabila seluruh anggota direksi diberhentikan sementara dan perseroan tidak mempunyai seorang pun anggota direksi, maka untuk sementara waktu Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus perseroan. Selanjutnya yaitu rapat Dewan Komisaris. Pada pasal 17 ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 mutadis berlaku bagi rapat Dewan Komisaris. Selanjutnya rencana kerja tahunan buku dan laporan tahunan. Pada pasal 18 yang pertama, direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga anggaran tahunan komisi untuk mendapat persetujuan sebelum tahunan buku dimulai. Kedua, rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus disampaikan paling lambat 30 hari sebelum dimulai tahunan buku yang akan datang. Yang ketiga, tahunan buku perseroan berjalan dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Pada akhir bulan Desember tiap tahun buku perseroan ditutup. Untuk pertama kali buku perseroan dimulai pada tanggal akta penyesuaian ini akan ditutup pada tanggal 29 Desember 2025. Yang terakhir, direksi menyusun laporan tahunan dan menyediakan di kantor perseroan untuk dapat diperiksa oleh para pemegang saham terhitung sejak tanggal pemanggilan RUPS tahunan. Yang pertama, penggunaan laba oleh perusahaan dapat dibagi menjadi beberapa bagian. Salah satunya adalah pembagian dividen kepada pemegang saham. Laba yang diberikan sebagai dividen adalah laba bersih setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan dan hanya dapat dilakukan jika perusahaan memiliki saldo
laba yang positif. Dalam akta pemberian PT, ketentuan pembagian dividen mengacu pada tata cara penggunaan laba bersih yang telah disepakati dan disahkan oleh LPS. Dividen merupakan bagian dari laba bersih yang dibagikan kepada pemegang saham sebagai imbal hasil atas investasi mereka. Khususnya, cadangan wajib diatur untuk menutup kemungkinan kerugian PT di masa yang akan datang. Selain itu, cadangan juga dapat digunakan untuk tujuan lain seperti perluasan usaha, pembagian dividen, atau tujuan sosial. Cadangan wajib adalah jumlah tertentu yang wajib disisihkan setiap tahun buku. Dan jumlah ini harus mencapai paling sedikit 20% dari modal ditetapkan dan disetor. Ketentuan penutup merupakan segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam anggaran dasar ini dan akan diputuskan dalam rapat pemegang saham.